Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini, khususnya kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPA 4 siswa SMA Negeri 3 Balikpapan. Bapak berharap dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, kalau nggak salah pertemuan keempat, kita akan membahas sedikit tentang materi evolusi. Pada dasarnya, evolusi itu perubahan pada makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Dari bisa jadi setelah beberapa generasi baru terjadi evolusi. Tetapi kalau ada benda atau makhluk hidup yang langsung terjadi perubahan, itu namanya revolusi dalam waktu cepat. Kalau dalam waktu lambat, dalam jangka waktu yang lama, itu namanya evolusi. Materi pada hari ini tidak bisa menutup kemungkinan bahwa makhluk hidup itu dari abad ke abad atau dari masa ke masa akan terjadi perubahan. Nah, kita mempersempit materi, maksudnya ruang lingkup kita saat ini. Apa sih ya penyebab dari terjadinya evolusi? Yang pertama, Anda perhatikan di sini. Evolusi itu bisa terjadi karena seleksi alam dan adaptasi. Kita saat ini hanya membahas penyebab evolusi adalah adaptasi dan seleksi alam. Maksudnya apa? Adaptasi sekarang. Anda perhatikan di gambar itu ada gambar kaktus. Kaktus itu hidup di daerah kering. Kita bahas di daerah kering. Nah, tapi dia mampu beradaptasi. Apa adaptasinya? Di gurun atau di padang pasir, kaktus tadi akan beradaptasi dengan membentuk jaringan akar yang sangat luas di dalam tanah. Dan dia untuk mengurangi pemuaian atau transpirasi, itu dia akan membentuk daun yang kecil, yaitu berupa duri. Sehingga yang tadinya kaktus mungkin ya zaman dulu kemungkinan bisa itu bentuk mungkin lebih kecil atau daunnya lebar. Begitu dia hidup di daerah tandus, di daerah kering, dia akan membentuk daun yang kecil. Itu sudah terjadi evolusi. Yang tadinya waktu sebelum terjadi gurun atau terjadi padang pasir, sebelumnya jaringan akarnya di tanah nggak terlalu luas, tapi karena sudah terjadi terjadinya perubahan iklim, perubahan suhu, dan terjadinya perubahan ekosistem, maka mau nggak mau si kaktus tadi akan mengalami adaptasi untuk bisa melangsungkan hidup. Nah, karena pengaruh karena pengaruh lingkungan tadi yang kuat, maka akan terjadi evolusi. Ya, apa ciri-cirinya? Diperkirakan dulu kaktus berdaun lebar, sekarang sudah sempit menyerupai duri. Kaktus di dalam tubuhnya untuk adaptasi dia mempunyai jaringan spons yang untuk menyimpan air untuk menghadapi lingkungan yang ekstrim yang panas. Jadi ada kata-kata begini, barang siapa yang mampu beradaptasi dia akan hidup terus. Tapi kehidupan tadi dari generasi ke generasi akan menimbulkan populasi baru, komunitas baru tentang golongan kaktus. Jadi dengan demikian karena adaptasi akan terjadi evolusi dalam jangka waktu yang lama. Yang berikutnya seleksi alam. Anda perhatikan dalam gambar sebelah kanan. Itu ada kata-kata seleksi alam terhadap Biston bitularia, kupu-kupu yang ada di Inggris. Hasil studi yang Bapak baca, sebelum revolusi industri, katakanlah sebelum Perang Dunia Kedua, itu di Inggris pohon-pohon yang ada di sana itu berwarna cerah terang, dan banyak kupu-kupu yang berwarna cerah. Kenapa? Dia mampu beradaptasi. Oleh predator, justru kupu-kupu yang berwarna gelap akan terambil, akan dimangsa. Sehingga
pada sebelum revolusi industri, tepatnya sebelum Perang Dunia Kedua, itu kupu-kupu yang berwarna gelap habis, lebih cepat punah karena predator bisa melihatnya dengan jelas. Siapa yang berkembang lebih pesat? Yaitu kupu-kupu yang berwarna terang. Kenapa? Sesuai dengan bentuk batang-batang pohon tadi. Pendek cerita, setelah revolusi industri, Perang Dunia selesai, negara Inggris punya program yaitu industrialisasi. Akhirnya banyak industri-industri berdiri. Dengan kata lain, ada industri berarti ada pembuangan yang berupa asap, ada cerobong-cerobong yang menjulang ke langit, otomatis transportasinya menggunakan bahan bakar fosil, truknya, busnya, kendaraan bermotornya menggunakan bahan bakar fosil, sehingga bisa dikata menghasilkan jelaga, bisa menghasilkan karbon monoksida. Seiring berjalannya waktu, kupu-kupu tadi yang notabene banyak berwarna terang lebih banyak dan berwarna gelap lebih sedikit. Akhirnya apa? Akibat jelaga, asap-asap pabrik yang mempengaruhi populasi pohon di Inggris, itu banyak batang-batang yang akhirnya berwarna gelap karena pengaruh lingkungan tadi. Terjadi industrialisasi, terjadi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan fosil, bisa kalau sekarang bisa dikatakan bensin, solar dan sebagainya. Nah, beberapa tahun, sekian tahun waktu, akhirnya batang-batang tadi sedikit demi sedikit lambat laun akan berbatang gelap. Nah, akhirnya terbalik. Sampai saat ini di Inggris hasil penelitian yang Bapak baca tadi, karena batang pohon berwarna gelap sehingga kupu-kupu yang berwarna terang lebih terlihat sekarang oleh predator. Sementara kupu-kupu yang jumlahnya sedikit di batang yang berwarna gelap tadi, di batang, justru dia akan berkembang biak lebih cepat. Kenapa? Dia tidak terdeteksi, dia tidak terpantau oleh predator. Yang termakan, yang termangsa yaitu kupu-kupu yang berwarna terang. Sehingga sampai sekarang kupu-kupu yang berwarna gelap lebih banyak populasinya dibandingkan kupu-kupu yang berwarna terang. Jadi kesimpulannya, yang tadinya sekian puluh tahun yang lalu kupu-kupu berwarna terang lebih banyak populasinya. Nah, pada setelah tahun 1950 sampai sekarang, justru kupu-kupu yang berwarna terang yang termangsa, sehingga yang berkembang biak, yang berkembang pesat yaitu kupu-kupu berwarna gelap. Akhirnya apa? Itulah yang namanya evolusi. Jadi kalau yang pertama tadi evolusi bisa hidup sampai sekarang karena adaptasi dengan lingkungannya mampu, sementara yang kedua karena seleksi alam yang saat ini mampu hidup. Itulah yang terjadi evolusi. Selain adaptasi dan seleksi alam, terjadi evolusi itu ada juga menurut teori Darwin itu karena lingkungan. Tadi lingkungan juga satu contoh yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Kepulauan Galapagos. Mungkin kalian semua sudah pernah baca buku tersebut. Di Kepulauan Galapagos itu kurang lebih ada 14 pulau. Kalau misalnya ada terjadinya bencana alam atau yang lain ada bertambah atau berkurang, mohon maaf Bapak hanya menyampaikan kurang lebih 14 pulau. Nah, dicurigai burung-burung tadi itu satu jenis nenek moyang yang datangnya dari Amerika Selatan. Itu nggak salah Darwin melakukan pelayaran dari Inggris sampai ke Kepulauan Galapagos menggunakan kapal Derby Eagles kalau nggak salah. Itu dia meneliti di sana, ternyata dari pulau satu dengan pulau yang lain, misalnya ada salah satu ada pulau Santa Cruz misalnya, itu burung-burung tadi diteliti merupakan satu nenek moyang, tapi bentuk paruhnya berbeda. Kenapa? Karena ada dari pulau satu dengan pulau lain tersedianya makanan berbeda. Jadi ada yang
tersedia di pulau tersebut biji-bijian, maka bentuk paruhnya dari generasi ke generasi dari burung-burung finch tadi akan membentuk paruh yang menyerupai biji-bijian. Ada dari pulau lain yang menyerupai terdapat banyak serangga, sehingga burung finch tadi membentuk adaptasi paruhnya membentuk yang bisa menangkap serangga. Sehingga bisa disimpulkan, nanti Anda bisa baca, dari 14 pulau tadi bentuk paruh masing-masing burung finch itu berbeda. Burung finch itu dalam bahasa Indonesia adalah burung pipit. Jadi adaptasi itu mempengaruhi, sehingga yang tadinya burung finch dari Amerika Selatan bentuk tubuhnya mirip tapi bentuk paruhnya berbeda. Meskipun hanya paruh, itu terjadi evolusi dari generasi-generasi dan dapat diturunkan kepada keturunannya. Itu hasil termasuk iguana dan sebagainya. Ya. Berikutnya ini dari seleksi alam dikuatkan oleh si Darwin dengan si Pak Max. Bapak nyebut Pak Max karena laki-laki. Yang sampel yang digunakan adalah waktu peneliti adalah hewan jerapah. Mungkin Anda sering baca atau mungkin pernah lihat waktu di SD, guru IPA Anda mengajarnya, atau di SMP juga ada. Itu seleksi alam hasil evaluasi dari kedua tokoh ini, kedua ilmuwan ini berpendapat kalau Pak Wisman itu mengatakan dulu jerapah itu berleher pendek. Pak Wisman, makanan di bawah makin lama makin habis, sehingga makanan daun-daunan tadi adanya di ketinggian karena sering digunakan lehernya. Kata-kata Pak Wisman ini, maaf ya, kata Pak Lamak itu karena lehernya sering digunakan menjangkau makanan, dedaunan yang ketinggiannya tambah lama tambah tinggi, maka organ leher si jerapah tadi makin tinggi, kata teori beliau. Tapi Pak Darwin beda, dia berbeda. Kalau Pak Darwin berpendapat begini, sebelumnya jerapah itu dulunya adalah bervariasi. Ada jerapah berleher panjang, ada jerapah berleher pendek. Nah, tersedianya makanan karena mungkin tandus di daerah gurun atau di daerah padang rumput, atau mungkin yang lain karena mungkin jerapah suka dedaunan, tersedianya makanan dedaunan itu yang pendek makin lama makin habis, sehingga kata Pak Darwin itu yang berleher pendek mati atau tidak mampu hidup. Nah, seleksi alam kata Pak Darwin. Dan yang berleher panjang atau berleher panjang itu yang hidup sampai sekarang. Jadi kesimpulannya begini, kata Pak Darwin, yang mampu mengikuti, yang organnya mampu tumbuh dan panjang itu yang akan hidup dan hidup sampai sekarang. Sementara kata Pak Lamarck itu organ yang digunakan saking seringnya seiring waktu memanjang dan panjang. Jadi asal usulnya jerapah berleher panjang itu dulu pendek karena sering digunakan tambah panjang. Sementara kalau Pak Darwin, jerapah itu berleher variasi, yang pendek tidak mampu hidup, yang berleher panjang hidup dan diturunkan kepada keturunannya. Anda bisa melihat teori mana yang benar. Tapi akhirnya karena kalau Pak Lamarck tadi pengaruh lingkungan, semakin lama semakin panjang lehernya karena lingkungan. Akhirnya Pak Wisman itu kok kurang puas, dia mencoba lagi teori lain. Karena lingkungan, dia mencoba tikus untuk membantah teorinya Pak Lamarck tadi. Karena lingkungan, karena bisa diturunkan gitu katanya. Akhirnya tikus tadi eksperimen tadi dipotong ekornya karena lingkungan pendek, yang panjang jadi pendek. Setelah dikembangbiakkan ternyata karena lingkungan, katanya Pak Lamarck itu diturunkan karena lingkungan. Tapi coba Pak Wisman tadi memotong memotong ekor tikus, kemudian dilepas, dikembangbiakkan, ternyata mempunyai anak masih tetap berekor panjang. Jadi apa? Lingkungan tidak bisa diturunkan kata keturunannya, kata Pak Wisman. Jadi teori mana yang benar? Ya, nanti Anda bisa membaca dari studi-studi perbandingan yang lain, dari teori Darwin atau teori Lamarck.
Jadi Bapak simpulkan di sini pada pertemuan pertama pada pada materi evolusi pertemuan pertama ini terjadinya evolusi satu adaptasi, yang kedua seleksi alam. Ya, jadi seleksi alam itu yang hidup akan hidup seterusnya dan diturunkan kepada keturunannya sifat-sifatnya. Sementara yang tidak mampu, yang tadi yang adaptasi, barang siapa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Ya, mungkin pertemuan pembahasan evolusi saat ini kita hanya batasi pada pengaruh adaptasi dan pengaruh seleksi alam. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita ketemu lagi pada pertemuan kedua pada materi evolusi. Insya Allah minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang evolusi. Untuk hari ini belum ada kegiatan mandiri, tapi tolong kepada siswa-siswiku kelas 12 IPA yang belum menyelesaikan tugas-tugas atau kegiatan mandiri pada materi mutasi, segeralah. Bapak lebih menghargai terlambat daripada Anda tidak mengumpulkan sama sekali. Sekali Anda tidak mengumpulkan satu kali mata pelajaran tertentu, maka nanti makin lama makin banyak. Selesaikan tugas-tugas kalian karena Anda sebagai pelajar, dan Bapak bermohon atau menghimbau kepada kalian tidak usah terlalu memberikan alasan kalau Anda tidak mengerjakan tugas-tugas termasuk mata pelajaran lain. Karena alasan tidak memberikan solusi yang paling bagus. Kerjakan, selesaikan, kumpulkan tepat waktu. Ya, ini risiko dari Anda belajar daring karena masih ada pengaruh yaitu pandemi COVID-19 atau kalau Bapak baca coronavirus disease 19 atau 19 ya. Jadi intinya Co-nya itu corona, V-nya virus, D-nya ada disease. Jadi COVID-19 itu adalah serangan dari virus corona. Jadi Bapak juga prihatin baru di Asia Tenggara, bahkan di Asia kasus paparan virus tertinggi di Asia adalah saat ini Indonesia yang sudah menembus 1.200.000 dan korban meninggal insya Allah mulai tadi pagi Bapak mendengar sudah mendekati 30.000 orang meninggal akibat COVID-19 ini. Jadi kepada kalian Bapak sarankan seperti slogan-slogan atau saran-saran dari orang lain, cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang pembersih tangan, terus pakai masker minimal Anda tidak menularkan dan tidak tertular. Yang berikutnya jaga jarak dengan orang lain dan hindari kerumunan massa. Bapak tambahin lagi yang dua lagi yaitu yang pertama, cukup istirahat. Kalau tidak penting atau tidak punya keperluan mendesak, Anda istirahat aja di rumah. Yang terakhir, Anda usahakan makan bergizi. Makan bergizi tidak harus mahal, tapi cukup karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada mineral, dan ada vitamin. Bapak ingatkan, sayuran, ikan tidak harus mahal. Kalau ikan misalnya di pasar ada ikan kakap, ada ikan tergulung terlalu mahal, cukup mungkin seperti Bapak cukup mengkonsumsi ikan layang karena mengandung protein hewani, sedangkan protein nabati bisa tempe, tahu, itu adalah protein yang menambah sehat, termasuk karbohidrat. Tidak punya beras bisa konsumsi jagung, ubi, dan lainnya. Untuk sayuran tidak harus brokoli yang mahal, cukup Anda cari atau membeli sayuran termurah di pasar, bisa kangkung atau bayam yang sama-sama mengandung nilai gizi yang cukup. Yang terakhir, Anda haus tidak haus, usahakan setiap 1 jam minum air putih, karena air putih adalah salah satu penjaga kesehatan tubuh kita. Usahakan tidak panas dan tidak terlalu dingin. Kalau Anda minum dingin, kalau Anda punya alergi, Anda akan merangsang datangnya virus di tenggorokan kalian. Kalau dan demikian, Anda bisa terkontaminasi oleh COVID-19. Usahakan sewajar saja minum air yang hangat kalau perlu. Terus kurangi misalnya mohon maaf, misalnya ada teman-teman kalian atau tetangga kalian
mengkonsumsi alkohol, hindari, Anda tidak saya ikut. Minum, pengertian minum yaitu air jernih atau orang nyebut dengan bahasa awam adalah air putih. Hindari merokok. Jadi supaya paru-paru Anda sehat, ya meninggal tidaknya manusia adalah takdir Allah, tapi kita sebagai manusia berusaha berikhtiar dan berdoa semoga kita selalu sehat semuanya. Sekian anakku sekalian. Semoga Anda selalu sehat dan kita saling mendoakan kita sehat untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita dan untuk keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.